Chandra selaku CEO Cerdik, serta tim Cerdik yang telah berpartisipasi di dalam webinar ini. Terima kasih juga untuk narasumber kami yaitu Kak Diki yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan ilmunya di webinar kali ini yang berjudul Metaverse. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah bergabung di webinar ini. Terima kasih atas antusias yang sangat luar biasa untuk webinar pada hari ini. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan Cerdik. Apa itu Cerdik? Cerdik merupakan aplikasi yang membantu dalam kegiatan belajar mengajar. Cerdik bukan hanya aplikasi manajemen sekolah saja, tetapi ekosistem pendidikan. Baik, sebelum acara ini dimulai, sebaiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, izinkan kami untuk mendokumentasikan. Dimohon Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Untuk yang belum menyalakan kamera, dimohon untuk menyalakan kameranya. Baik, untuk memulai, silakan memberikan pose terbaik, boleh senyum ataupun gaya bebas. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sebelum melanjutkan acara selanjutnya dan mengenalkan narasumber, kami ingin menginformasikan terkait 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan voucher sebesar 50.000 di Cerdik Nongkrong. Selanjutnya, di sini ada narasumber kami yaitu Kak Diki Ratmat Iskandar. Beliau selaku VR Engineer Lead at Widya Dagang Nusantara. Selanjutnya kami mempersilakan Kak Diki selaku narasumber untuk memaparkan materi. Oke, makasih ya Delia. Ya, Kak, sama-sama. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Waalaikumsalam. semuanya dan teman-teman peserta. Terima kasih ya siang ini, nih siang-siang lumayan panas di sini di Cerdik Nongkrong. Nah, kita ngobrolin tentang metaverse ya hari ini. Oke, ya baiklah. Ada yang tahu Bapak Ibu metaverse dulu sebelumnya apa gitu? Boleh ditulis di kolom chat atau mungkin boleh apa nama unmute, silakan ya. Kalau misalkan ada yang tahu metaverse itu apa sebelum kita masuk ke materi. Mungkin Pak Syafril tahu Pak? Kayaknya Bapak semangat nih. Betulkah?
Belum tahu Pak. Oh siap. Oke. Kita kenalan ya Pak ya sama metaverse kayak apa. Em, Coba saya share screen saya sekalian juga dengan soundnya. Oke. Ya, udah kelihatan ya. Oke. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita masuk aja ya teman-teman semuanya. Kita masuk ke eh, sharing session kali ini. So, kita akan ngebahas tentang gimana caranya menuju metaverse ya. Nah, mungkin sebelum itu pun kita akan kenalan dulu apa sih metaverse itu ya. Dan kayak apa sih sebenarnya gitu. Banyak orang yang menggadang-gadangkan metaverse gitu ya. Mungkin tahun lalu beberapa apa namanya? Sorry sebentar. Ya, oke. Ratu Metaverse gitu. Nah, tahun lalu itu termasuk juga Bapak Jokowi, Menteri Pendidikan, Kominfo, dan lain sebagainya. Itu beliau-beliau mengenalkan apa itu Metaverse gitu ya. Dan banyak juga di antaranya banyak yang anjurkan untuk join ke Metaverse era ya. Jadi banyak yang mengendorse nama Metaverse ini gitu. Kayak apa sih Metaverse itu gitu ya? Nah, kita kenalan dulu sebelum masuk ya. Jadi Bapak Ibu kenalin nama saya Diki Rahmat Iskandar. Eh, Ya bisa di search lah ya di Google kayak ini seperti apa dan gimana gitu. Nah, ya tapi basically betul yang tadi Mbak Delia bilang saya VR engineer lead di Optimine namanya. Itu Optimine itu studio yang bikin AR, VR, metaverse gitu ya. Nah, kita produksi itu gitu di Jakarta Selatan. Nah, em, sebelum itu saya juga beberapa eh, kali bikin kurikulum Metaverse untuk Kominfo ya barengan Train for Base, lalu juga belajar di beberapa tempat juga mengenai Metaverse ini. Nah, selain daripada itu juga em, ya sudah cukup lumayan lah ya dari tahun 2012 sampai dengan sekarang mungkin kurang lebih 10 tahun bergelut di bidang ini. Ya. Dimulai dari ya bekerja gitu ya di beberapa perusahaan baik lokal maupun internasional gitu. Nah, di bidang yang sama gitu, di bidang XR teknologi kita sebutnya ya. XR itu meliputi extended reality gitu. Nah, dia adalah teknologi yang um, apa namanya menopang apa itu metaverse gitu. Itulah mungkin perkenalan sedikit dari saya. Ya. Nah, selanjutnya adalah silakan tulis nama ya di kolom komentar, silakan tulis nama Bapak, Ibu, dan teman-teman lainnya untuk kita bisa saling kenalan. Ya. Gimana prosesnya hingga sampai dengan ikutan um, apa nih namanya sharing session kali ini. Boleh di chat ya. Ada Mas Terinza, makasih ya, salam kenal. Papi, kan Mila, Ada Pak Syafril tadi ya. Ada siapa lagi ya di sini? Boleh di apa ya, tulis di kolom komentar, silakan. Oke, halo Pak Sandy dari mana? Mungkin boleh sebutin dari mana. Dan juga mungkin ada ekspektasi gitu. Kenapa ikutan sharing session kali ini gitu ya? Nah itu boleh ditulis di kolom komentar. Oke, guru informatika SMP 3 Linggosari, Baganti. Oke, Sumbar ya Pak? Wah, Sumatera ya. Ada lagi eh, dari SMK Muhammadiyah, Tangsel. Ya, salam kenal ya. Oke, dari Tangerang. Wah, banyak nih SMK Muhammadiyah. Oh, ini beda ya. SMK Muhammadiyah 02. SMK Muhammadiyah Parakan. Oh, ini. Oke.
Ya, cukup beragam. Ya, yang paling jauh dari manakah? Ada yang lebih jauh daripada Sumatera Barat? Kalau dari sini jauh sekali itu, Pak. Ada lagi kah? Ngomong-ngomong, tempo hari saya sempat ke Sumatera ya. Oh, itu di Kalimantan ya. Lupa saya. IKN ya, yang sekarang lagi ramai lagi pembangunannya. Adakah yang dari Kalimantan atau nggak ada? Sumatera ya, paling jauh. Makasih Bapak Ibu dan teman-teman yang udah hadir. Ya, salam kenal Mas Rizky dari Tangsel ya. Oke, ya pada dasarnya metaverse yang akan kita kenalin kali ini sebenarnya udah nggak asing ya. Kalau teman-teman lihat di beberapa media itu banyak banget orang yang ngebahas metaverse, metaverse, metaverse. Oh, baik, ada Pak Alfi, kasih eh, dari SMK Babun aja. Oke. Ya, oke. Nah, untuk masuk ke situ, tolong siapin diri dulu ya, tolong fokus ya. Dan juga kalau misalkan ada yang mau ditanyain selama perjalanannya kita nanti ya dalam sharing session ini, boleh langsung ditanya aja di kolom komentar, nggak jadi masalah, nggak usah nunggu di akhir ya. Tulis dulu aja, mumpung ingat ya. Kadang kalau di akhir suka lupa ya. Tapi ya catatannya itu, kalau nanya yang gampang aja. Tapi ya, boleh lanjut ya kita. Jadi mau bahas apa nih? Kita sore ini kita mau bahas tentang metaverse. Lalu ada yang disebut dengan augmented reality, ya. Lalu juga ada yang disebut dengan virtual reality, ya. Jadi metaverse, augmented reality, sama virtual reality. Nah, kita akan bahas ini. Pertama dari metaverse, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke yang lain, tadi ada augmented reality dan virtual reality. Nah, itu apa sih, gitu ya? Nah, kita akan bahas dulu metaverse. Jadi, metaverse itu ini kita ngomongin tentang katanya dulu meta dan verse ya. Meta itu jadi dia mengimplementasikan atau mengimplikasikan transendensi ya ataupun juga melampaui lah gitu ya. Melampaui apa? Melampaui semesta ya. Verse-nya itu semesta atau dunia gitu. Jadi apa sih? Jadi teknologi yang melampaui dunia nyata gitu ya. Jadi teknologi ini pun sifatnya sintetis. Jadi intinya dia bisa dibikin gitu ya. Nah, cuman ada kata kuncinya, gitu ya, sesuatu aplikasi yang bisa dipakai untuk melampaui dunia nyata, gitu, dan bisa dibuat oleh manusia juga, yang terhubung dengan dunia fisik. Nah, ini dia kata kuncinya. Ya, jadi metaverse ini harus ada hubungan dengan dunia fisik, gitu ya. Antara aplikasinya dan dunia fisik itu harus ada kesinambungan. Gitu. Nah, kata metaverse sendiri itu dikenalin di bukunya Neil Stephenson. Gitu. Nah, dia ini dibuat tahun 92 ya, judul bukunya namanya Snow Crash gitu. Nah, jadi ceritanya nih di dalam buku Snow Crash ini ada seseorang yang memang pengen meninggalkan dunia nyatanya. Gitu ya. Dia udah bosan, dia udah boring gitu dengan kesehariannya di dunia nyata, dia pengen pindah gitu ke dunia lain ya, tapi bukan apa alam selanjutnya bukan ya, tapi ke metaverse itu sendiri. Jadi dia di dalam metaverse bisa berimajinasi bebas apapun yang dia inginkan, bisa ngapain dan ngelakuin sesuatu sesuai yang dia inginkan ya. Hanya memang dalam buku Snow Crash ini metaverse sendiri itu bisa diartikan sebagai ngelamun gitu ya. Jadi sekarang suka ada banyak orang yang berguyon bahwa metaverse itu bagian daripada ngelamun. Kalau ngelamun nah itu namanya metaversing gitu. Nah, tetapi kita butuh alat bantu gitu ya untuk mendapatkan rasa atau imersivitas supaya oh kalau nyentuh sesuatu berasa, kalau beli ada barangnya gitu ya, kalau ketemu orang ada ngobrolnya gitu. Nah, itulah makanya kita butuh teknologi di dalamnya untuk mencapai metaverse ini. Ya, oke. Kita masuk ke sini. Jadi metaverse tadi kita udah tahu artinya apa ya. Jadi nah ini di metaverse sendiri, jadi ada beberapa pendukungnya gitu. Pendukung teknologi ini supaya dia bisa dikatakan metaverse itu ada 7 gitu. Nah ini yang terkenal dengan the seven layers of metaverse gitu. Nah maka yang sekarang ada pun sekarang udah ada belum aplikasi metaverse atau teknologinya udah ada ya. Hanya memang belum sempurna gitu. Nah untuk mencapai
teknologi metaverse yang sempurna itu ada 7 layer, teman-teman. Nah, yang pertama itu di infrastrukturnya, lalu human interface, decentralization, spatial computing, ya. Kemudian di atas ada kayak economy, discovery, sama experience. Nah, saat ini beberapa dari teknologinya itu sudah ada, ya. Misal sekarang mungkin teman-teman ada yang kenal Roblox gitu ya, atau mungkin anaknya main Roblox gitu. Nah, Roblox ini sudah menjadi aplikasi metaverse, mereka bilang gitu. Di mana kita bisa ada experience di sana, kemudian discover juga udah ada ya. Hanya memang beberapa teknologi infrastruktur itu belum gitu. Contohnya, misal di sini kalau yang disebut metaverse mensyaratkan adanya 5G gitu. Kenapa 5G? Ya, karena semua konten di dalamnya itu cukup besar dibandingkan dengan konten-konten yang ada sekarang gitu. Karena adanya 3D gitu ya. Nah, ada lagi, maka kalau misalkan belum ada yang pakai 5G gitu ya, nah berarti itu belum metaverse yang sesungguhnya gitu ya. Lalu ada juga human interface. Nah, sekarang kita udah kenal yang namanya mobile, gitu ya, kemudian juga desktop gitu atau komputer. Nah, selanjutnya itu ada smart glasses, wearable device gitu ya, ada haptic sensor, gesture. Nah, selama itu belum dilakukan gitu ya, nah itu juga belum metaverse. Jadi metaverse itu harus pakai apa, human interface itu, gitu. Lalu di bidang decentralization-nya, gitu ya. Nah, itu kalau kita kenal sekarang ini adanya blockchain. Nah, itu dia yang dipakai untuk teknologi metaverse, gitu. Alih-alih security lainnya. Ya. Kemudian spatial computing, nanti apa itu yang namanya AR atau augmented reality. Kemudian ada juga VR atau virtual reality. Nah, itu yang akan nanti teman-teman kenalin, gitu. Karena itu pun jadi salah satu syaratnya terjadinya metaverse, gitu. Nah, ada juga creator economy-nya, gitu ya. Maka di dalam aplikasi ataupun juga di dalam itu nanti kita harus kenal creator economy itu karena di dalamnya kita mesti kenal dengan aset ya, digital aset kayak apa gitu ya. Nah, itu ada di metaverse semuanya. Discovery saat ini memang kita masih terhubung di sosial ya, jadi masih untuk chatting-chatting aja, ngobrol, ketemuan sama orang gitu. Dan kemudian di experience itu sementara ini masih di games. Saya Gitu. memang aing lamun dari payar kebetak doang lah. Hulu becak. Oke, sebelum masuk ke sini, saya akan share dulu sebuah video tentang metaverse ya. Jadi metaverse itu gimana sih gitu ya? Nah, saya akan share video. Ini adalah metaverse, teman-teman ya. Metaverse ke depan tuh seperti ini, experience-nya. Boleh kita lihat sama-sama ya. Except the Oasis. A whole virtual universe. People come to the Oasis for all the things they can do. But they stay because of all the things they can be. Can you feel? Yeah. It's the only place that feels like I mean anything. Oke, nah itu satu video ya. Kita akan coba lihat yang lainnya. Untuk how to metaverse itu diimplementasikan ya. Kalau barusan itu gambaran dari sebuah film bahwa oh begitulah metaverse gitu ya. Ada orang pakai kacamata terus masuk ke dunia lain dan dia bisa ngerasain apa yang ada di sana. Ya, tadi kalau teman-teman lihat asalnya wajahnya normal, masuk metaverse dia berubah. Nah, itu artinya ada sesuatu hal yang lain ya, digital asset yang bisa kita pakai yang disebut avatar. Nah, jadi di metaverse itu nggak selalu harus pakai wajah real gitu ya, bisa aja yang lainnya. Nah, kemudian gimana kalau diimplementasiin di kehidupan kita sehari-hari? Ini dia. Ya, ini dia salah satu contoh implementasi metaverse untuk wisuda. Ya, jadi ini kami buat tahun lalu untuk Telkom University. Ketika wisuda, mereka wisudanya di metaverse, jadi nggak langsung gitu.
bisa dilihat ada interaksi ya. Jadi pesertanya pakai avatar mereka, pakai toga juga sama, interaksi dengan teman-temannya, ya bisa saling berbicara, keluarin emoticon. Kemudian juga di situ ada apa perhelatan. Ya. Oke. Oke, nah saat ini memang metaverse itu mesti kita akses pakai yang namanya kacamata tadi ya, yang besar gitu. Kita sebutnya dengan VR headset itu karena memang ada experience virtual reality-nya di dalamnya. Dan kemudian juga ada controllernya, jadi kita bisa jalan-jalan, bisa ngambil sesuatu gitu. Nah itu menggunakan perangkat tersebut gitu. Nah, oke. Selanjutnya kita akan berbicara tentang connected atau three connected circles gitu. Nah, jadi di teknologi metaverse gitu ada juga pendukung pendukung yang sekarang aktif gitu ya, yang atau yang sekarang sudah ada gitu. Nah, pertama metaverse itu sendiri ya, jadi ada orang yang membuat sebuah dunia baru di mana orang bisa berinteraksi, kerja, bertransaksi di sana. Kemudian ada juga NFT ya, mungkin tahun-tahun ke belakang itu ada yang kenal dengan Gozali ya, dia terkenal karena NFT-nya. Dia jadi salah seorang yang bikin foto setiap hari, kemudian dijual gitu sebagai digital asset yang disebut dengan NFT gitu. Nah, dia kalau nggak salah terakhir mencapai sampai dengan belasan miliar untuk foto-fotonya tersebut. Gitu. Nah, lalu ada juga digital currency. Nah, ini paling nggak aneh lagi ya. Karena sekarang itu siapa yang nggak tahu tentang blockchain gitu ya. Dan teman-temannya. Nah, mata uang digital ini didistribusikan pakai jaringan blockchain, teman-teman. Gitu. Jadi, em, apa ada um, ya cryptocurrency gitu ya di dalamnya. Nah itu dia salah satu teman-teman ataupun juga teknologi-teknologi pendukung metaverse gitu. Karena nanti di metaverse pun sama ya pembelian aset digital menggunakan digital currency dan juga asetnya itu yang disebut dengan NFT. Oke, nah kita akan ngobrolin tentang apa yang ada sekarang dan juga apa yang ada di masa depan gitu. Nah ini expectation of digital consumer gitu ya. Nah yang disebut dengan digital consumer itu adalah kita sekarang ini. Kita pakai handphone, kita pakai aplikasi ya, kemudian kita pakai sosial media, searching sesuatu di website. Nah itu yang disebut dengan digital consumer saat ini gitu. Nah, kemudian yang barunya kayak apa ya? Yang barunya itu sebelah kanan yang disebut dengan meta consumer gitu ya. Dari segi konten, aksesnya, kemudian servisnya itu beda ya, hingga security-nya tadi. Gitu. Misal di konten, ya konten tersebut juga bisa dinikmatinya di metaverse ya. Jadi sosial media adanya di metaverse ya. Website untuk searching sesuatu, nanya sesuatu adanya di metaverse juga. Lalu kemudian aksesnya pakai apa gitu. Nah, kalau sebelumnya aksesnya cuma pakai komputer dan juga handphone gitu. Nah, ada tambahan lainnya di meta consumer yaitu VR gitu ya. VR itu virtual reality yang tadi ada kacamatanya. Saat ini udah mulai kecil teman-teman. Yang maksudnya gede banget gitu ya, di wajah berat gitu kalau dipakai. Sekarang udah mulai mengecil gitu. Yang artinya itu akan mudah dipakai oleh konsumer nanti gitu. Nah, lalu ada service ya. Servisnya nggak hanya satu aplikasi aja ya. Sorry, nggak banyak aplikasi yang dipakai gitu ya. Kalau sekarang kita mau pesan pesawat itu harus beda aplikasi ya. Kemudian juga pesan makan beda aplikasi. Kemudian nganterin kita kemana aja itu beda aplikasi ya. Nah tapi kalau eranya metaverse semuanya ada di situ. Nah mungkin saya sedikit cerita aja tentang teman saya minggu lalu baru pulang dari China. Jadi di mana di China ini Cina itu cuma ada satu aplikasi yang namanya WeChat, gitu ya. Nah di WeChat ini banyak banget transaksi bisa dilakukan, gitu. Mau pergi ke sekolah, absen, kemudian bayar, ya bayar itu bayar dimanapun ya. Mau bayaran sekolah, bayar makan di restoran, kemudian juga beli tiket pesawat, beli tiket kereta api, ya bepergian, ya. Nah itu semuanya dalam satu
aplikasi ya, atau juga dalam satu eh, apa namanya platform teknologi itu yang disebut dengan WeChat di sana. Nah, security-nya, nah ini dia di masa depan pakai blockchain gitu, diharapin pakai blockchain semuanya. Gitu. Blockchain itu apa sih? Nah, memang ini bukan ekspertis saya di sini, cuma saya gambarin sedikit aja bahwa dari katanya ya, blockchain gitu ya. Jadi ada sebuah rantai yang di blok gitu. Nah, dari blok ada rantai ini itu diputar-putar datanya. Gitu ya. Nah, jadi dia nggak kemana-mana tuh, gitu. Cuma ada di satu blok aja, gitu. Nah, ini bisa bikin beberapa blok, gitu ya. Jadi blok A, misalnya gitu ya, tentang data ini, dia nggak bisa pergi kemanapun, cuma di situ aja. Ya, mau cari orang, mau ketemuan, mau transaksi, itu semuanya di situ. Gitu. Nah, pengguna sosial media sekarang pasti udah nggak asing lagi kan ya, dengan transaksi gitu. Sekarang pun lagi ramai diperbincangkan, kita sebut aja TikTok Shop gitu ya. Orang udah mulai transaksi di situ karena murah, karena produksinya lebih cepat gitu ya. Nah, nanti pun sama ya, ini cikal bakalnya sebenarnya. Orang udah mulai transaksi cepat gitu dengan orang lain yang ada jauh dari sana gitu. Bahkan kita yang sebelumnya pun mempertanyakan ya, yang ada di marketplace itu beneran atau enggak gitu ya. Atau juga orangnya ada atau enggak, tokonya beneran atau enggak gitu. Nah, ini dia beneran ada yang live di sana gitu. Nah, bayangkan sekarang kalau semuanya itu di dunia baru, kita bisa lihat juga live orangnya hanya memang kita nggak ngelihat wajah aslinya. Boleh aja dia berupa mungkin boneka, ya, ataupun juga binatang, gitu. Tapi bisa ngomong. Nah, itu yang disebut dengan avatar. Ya, jadi di metaverse itu banyak avatar-avatar yang menggantikan manusia-manusianya di dunia nyata, gitu. Ya, bentuknya 3 dimensi. Maka nanti yang ketemu bukan hanya wajah perorangannya, tapi bisa juga yang lain. Terus gimana kalau misalkan ada orang yang bohong nih, misal pakai wajahnya wajah Raffi Ahmad, tapi bukan Raffi Ahmad gitu ya. Nah, ini dia tugasnya apa penghuni metaverse gitu. Jadi kita kenal dengan yang namanya Decentraland ya. Decentraland itu dia tidak ada aturan pastinya. Yang punya aturan itu orang yang ada di dalamnya gitu. Nah, untuk memvalidasinya, maka teman-teman yang ada di sekitarnya itu akan membenarkan dan mensalahkan, oh ini beneran Raffi Ahmad, ini salah gitu ya. Nah, dia pun ada teman-teman dekatnya gitu ya. Oh, cara ngomongnya ataupun juga cara dia nawarin sesuatu ke orang begini loh gitu ya Raffi Ahmad atau mungkin begini loh si Diki nih di dunia nyata gitu ya kalau misalnya ada Diki yang lain ngaku-ngaku Diki nah itu bisa dijudge sama orang lain bahwa oh ini bukan nih ini palsu nih gitu ya dan itu bisa dijauhi oleh lingkungan atau ekosistem yang ada di metaverse itu kayak gitu. Oke, nah metaverse itu kapan sih gitu ya? Nah, mungkin ini yang paling cocok untuk menikmatinya gitu ya, dan mungkin yang akan menikmatinya nanti adalah generasi Z gitu, yang kita sebut ya anak-anak yang lahir di tahun 96 sampai dengan 2010. Nah, itu yang akan ya kita harapkan bakal make di masa depan gitu loh, metaverse ini. Karena kalau sekarang kan belum jadi ya gitu. Nah, karena apa? Sekarang pun kita kenal dengan Gen Z itu udah 30% dari penduduk dunia, ya. Itu sama dengan 2 miliar orang, gitu. 2 miliar orang ini adalah consumer baru. Ya, jadi yang kita pikirin cuma bukan cara pakainya aja, tapi gimana cara kita memanfaatkan, gitu ya. Karena di angka yang besar ini ada peluangnya, gitu. Maka nanti bisa masuk di sana, gitu ya. Eh, apalah gitu jualan sesuatu untuk generasi Z atau juga memberikan service yang baru yang sesuai dengan generasinya. Nah, karena apa? Kita harus perhatikan ya, ada isu di generasi yang sekarang. Isunya apa? Itu adalah loneliness gitu ya, atau yang biasa orang sebut dengan kesendirian gitu. Nah, generasi Z sekarang itu biasa menyendiri ya, karena mereka sibuk dengan handphonenya aja, nggak keluar rumah, gitu ya. Eh, nah, ini isu sekarang. Kemudian ada boredom. Boredom itu bosen gitu ya. Cepat bosen. Makanya aplikasi-aplikasi sekarang tuh dibikin cepat gitu ya. Makanya bosen ini swipe up, swipe up, swipe, swipe, swipe gitu. Nah, itu eh, karena mereka mengikuti apa yang generasi sekarang ini inginkan. Gitu. Lalu voice of change ya. Banyak banget sekarang itu lebih kritis orang-orangnya. Mereka ngomong asal ngomong aja gitu ya. Kalau dulu kayak ragu-ragu mau ngomong apapun. Kalau sekarang omongin aja gitu ya. Karena mereka pengen banget perubahan secara cepat gitu. Nah, selanjutnya ekonomi security. Ya, mereka tuh sedikit
apa namanya pengetahuannya tentang ekonomi ya. Gimana cara ngaturnya. Nah, ini security-nya sangat penting. Jadi ini jadi isu ya. Pertama kesendirian, bosenan ya, terus mereka sering sekali pengen perubahan, lalu ekonomi security yang tadi ya. Nah, gimana nih cara metaverse mengatasinya? Gitu ya. Nah, cara metaverse mengatasinya itu membuat sebuah sosial eh, ya apa namanya tempat sosial baru ya. Jadi bisa kumpul di situ, bisa ngobrol, kita bisa tahu apa namanya gerakan tubuhnya ya atau bahasa tubuhnya seperti apa. Karena sekarang ini kayak yang sekarang kita lakukan ya dengan adanya teleconference di Zoom seperti ini, kita nggak tahu sebenarnya apa namanya bahasa tubuh dari seseorang kalau ngobrol gitu ya. Paling tangan aja, belum tentu kakinya gitu ya. Kayak apa sih gitu. Nah, maka di metaverse itu bisa kelihatan semuanya. Karena dengan sensor-sensor tadi kita bisa tahu gerakan orang di metaverse itu dia mencerminkan avatarnya gerak seperti apa gitu. Nah, kemudian kalau bosan kayak apa, konten itu bisa diproduksi dengan cepat ya. Dengan adanya AI sekarang kita nggak usah pusing-pusing bikin gambar ataupun apapun, tinggal ngomong aja atau ketik-ketik gitu, dia bisa jadi sesuatu ya. Nah, ini nggak akan bosan tentang konten. Tentu juga aturan baru ya, dan juga disesuaikan aturan dengan keinginan mereka, itu sangat memungkinkan di metaverse. Nah, apa aja sih yang akan berubah ya? Yang akan berubah di metaverse itu pertama ada budaya kerja. Ini saya bagi jadi 4 ya. Budaya kerja, bisnis dan karir, durasi menatap layar, sama interaksi sosial. Mungkin tadi pun di video sebelumnya kita udah lihat ya, gimana orang berinteraksi gitu ya di metaverse ya. Mereka kumpul pakai badan yang lain, kemudian ngobrol gitu ya. Nah, interaksi sosial juga jadi baru ya. Lalu juga kita tahu durasi menatap layar sekarang itu orang-orang biasanya dari 4 sampai dengan 7 jam. Ya. Bahkan ada yang lebih kalau kreator dan sebagainya gitu. Nah, nanti gitu ya, digital native-nya atau penggunanya itu bisa memiliki durasi menatap layar lebih dari 7 jam. Gitu. Karena mereka seperti hidup di situ. Ya. Apa aja sih yang bisa dilakuin di metaverse? Itu bisa jual beli kayak tadi ya, ngobrol, main game bareng, ya kemudian kerja juga ya maka di sini ada budaya kerja berubah gitu yang asalnya kita mesti meeting ketemuan orang atau rapat ketemuan orang gitu ya datang ke sana jauh-jauh orangnya nggak ada gitu ya atau dan sebagainya. Nah, ini budaya kerja pun akan berubah gitu. Sekarang pun memang udah ada yang kita sebut dengan remote worker gitu ya, kita nggak harus pergi jauh-jauh ke Amerika tapi bisa kerja di Indonesia gitu. Nah, ini yang udah ada sekarang. Nah, tapi next gitu itu kita langsung terjun dengan avatar kita. Seperti halnya sekarang sudah diwajibkan di Meta atau di Facebook, itu seminggu sekali orang meetingnya pakai kacamata VR gitu, pakai avatar mereka. Nah, ini yang mereka gali dan pelajarin untuk apa budaya kerja di masa depan seperti apa. Lalu ada juga pengaruhnya ke bisnis dan karir. Ya, kenapa kok ngaruh ke bisnis dan karir? Tentu ada karir baru, ya, dan juga peluang bisnis baru. Kita nggak cuma bisa jualan gorengan beneran, gitu. Kita juga bisa jualan gorengan online, ya, ataupun juga gorengan virtual. Kita pun bisa menyewakan ruangan virtual kita, gitu, untuk meeting, untuk konser, ya. Sebelum-sebelum ini ada Vidi Aldiano, kemudian Noah, ya, itu mereka bikin virtual konser di metaverse. Jadi mereka punya avatar sendiri, kemudian mereka perform di atas panggung, ya, pesertanya juga atau pengunjungnya fans-fansnya mereka juga pakai avatarnya sendiri. Ya mereka seperti bisa lebih dekat gitu ya. Kalau di nyata kan nggak mungkin tuh sedekat itu gitu ya. Ngobrol depan-depanan, nah itu nggak mungkin. Tapi itu kita bisa langsung uh, dekat depan-depanan gitu ya. Hanya memang dengan avatarnya mereka. Nah ini juga yang memang sangat perlu diperhatikan ya. Sekarang ini banyak orang yang bikin avatar gitu mirip dengan siapa tapi bukan orangnya. Nah, nanti yang mengatur itu adalah blockchain tadi ya atau NFT. Nah, ini kesempatannya ya. Di bidang apa aja banyak banget ya. Jadi opportunity yang bisa gabung ke metaverse ya. Baik itu bisnis, fashion ya, properti, edukasi, entertainment udah jelas sudah ada contohnya ya. Kemudian di bidang edukasi contohnya kayak apa sih? Oke, kita liatin ya. Di bidang edukasi itu contohnya kayak apa? Mungkin kayak tadi ya. Ada wisuda di metaverse ya, nanti belajar di metaverse.
Coba saya share dulu ini salah satu gimana caranya belajar di Metaverse. Nah, ini gimana guru dan murid belajar di Metaverse. Oke. Would you send your kids to this metaverse school, where pupils don't just learn about planets, they play with them? Okay, that Saturn is way too big. And they don't just read about hearts, they enter them. And you can see the flow of blood through it, and you can understand the chambers and the valves. It's literally walk through a heart. Jalan-jalan ke kampus pun atau ke sekolah pun ya, ataupun juga ke tempat-tempat bersejarah itu bisa di Metaverse gitu. Gimana orang bisa belajar tentang gimana sih ukuran bumi dan bulan itu seperti apa perbedaannya. Nah, itu bisa dilakukan di Metaverse. Yang asalnya kita gambar aja di buku cetak gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan di Metaverse. Begitu juga percobaan-percobaan. Ya, kita percobaan kimia yang saya takut meledak di dunia nyata, nah itu bisa disimulasikan di dalam Metaverse. Kayak gitu. Art and geography. It was really cool how I got to kind of put the heart in a different place, because if you were in, it's like to have an instant like. We were doing a space topic, and that was perfect. So we learned about the solar system, planets, what's a star, what's a satellite. That's a good setting. The retention is fantastic. Once they've seen something, they'll remember it. And there's a deeper understanding because they can manipulate an object, they can see it from all sides, they can see how it works, they can see the function. And so they really get a deeper, better understanding. We're here in front of the incredible building at Redham House Barclay to students from all around the world to be taught in virtual reality. So 84 different schools in 24 different countries. Oke. Nah, itu bagian dari implementasi Metaverse di dunia edukasi. Ya. Jadi kita bisa belajar apapun di sana dengan cara tentunya yang lebih interaktif. Ya. Kenapa sih harus interaktif gitu? Karena dengan mereka punya pengalaman, ya, mereka akan mengingat itu. Ya. Kita melakukan sesuatu tapi hanya mendengar aja atau kata orang aja, itu biasanya ingatannya lebih pendek dibanding melakukannya, gitu kan ya. Nah, maka di Metaverse atau di dunia VR, virtual reality, itu kita bisa ngerasain langsung. Nah, gimana cara, ya seperti tadi lah ya, mereka bisa mengerti gimana sih ukuran bumi, gitu ya, dibandingkan dengan ukuran planet Mars, gitu. Selanjutnya gimana soal jaraknya, gimana kalau kita lihat bumi di planet Mars atau melihat bumi di bulan, gitu, nah itu bisa disimulasikan di Metaverse, seperti itu. Ya. Selain itu, sport udah jelas ya, kita bisa olahraga di sana. Ada orang yang mengkonekkan sepedanya dia dengan kacamata VR, oh, itu bisa terjadi. Travel, kita bisa pindah kemanapun, termasuk tadi ya. Mau ke museum apa, ada apa di sana, tinggal klik aja, kemudian kita bisa ke sana. Gitu. Oke, hingga yang belum saya sebutkan tadi, ada ya history, advertising, public service, bahkan hotel, ada yang nyewain gitu ya di Metaverse supaya orang bisa tinggal di situ semalaman, itu sudah terjadi loh. Ya, bahkan 2002 lalu itu ada dua orang yang saya tahu itu, dua pasangan itu menikah di Metaverse. Ya. Tentu ini terlepas dari aturan agama dan sebagainya, hanya ada yang melakukan itu. Ya, satu pasangan itu dari India, satu pasangan itu di Singapura. Mereka menikahnya di Metaverse. Jadi ya memang ini hal baru lah ya untuk kita, tapi ini sudah ada. Gitu. Begitu juga health, kita bisa konsultasi di Metaverse, gitu ya. Biasanya ketemu dokter, ataupun juga ada anak yang ketemu dokter tuh takut gitu ya. Nah, di Metaverse dokternya bisa berubah sesuai dengan avatar yang anak-anak itu suka. Gitu ya. Yang suka teddy bear, dokternya jadi teddy bear. Gitu. Nah, dia akan ngobrol gitu sebagai dokter, nanya ya gimana kondisinya dan lain sebagainya. Begitu. Sehingga manufaktur itu akan bisa dengan mudah masuk ke Metaverse. Oke, Metaverse sudah bahas ya. Mungkin kalau misalnya ada yang masih belum jelas, boleh ditanyain di kolom chat ya. Nah, selanjutnya ini kita punya augmented reality ya. Jadi kita ada 3 bahasan, Metaverse, augmented reality, dan virtual reality. Ya.
Nah, karena kita harus bahas AR dan VR ini teknologi yang paling penting di metaverse. Tanpa ini metaverse tuh nggak ada, gitu. Nah, ini ada AR, ya. AR itu augmented reality, kita sebut AR juga, gitu ya. Apa sih augmented reality? Jadi ini penjelasannya aja bahwa dia tuh teknologi yang menggabungkan gambar dan juga informasi digital ke dunia nyata, gitu ya. Jadi ada 3D objek kah atau informasi itu kita tampilin di dunia nyata. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman pasti tahu apa itu filter TikTok ya, atau filter Instagram atau efek TikTok. Nah, itu adalah bagian dari teknologi augmented reality. Ketika muka kita yang asalnya polos, kemudian ditambahin informasi lain ya, itu gambar ataupun juga mungkin yang paling terkenal ada apa lidah anjing gitu ya. Itu dia disebut dengan augmented reality teknologinya. Oke, nah ini dia ya. Ini adalah implementasi dari teknologi augmented reality. Ya. Nggak hanya ke muka, tapi bisa juga misal ke sebuah media cetak, gitu ya, ke buku atau ke majalah. Nah, ini gambar implementasi augmented reality. Yang saya kita nggak tahu bentuk aslinya mesin ini kayak apa. Ketika pakai teknologi augmented reality, kita bisa tahu 360 derajat seperti apa. Begitu juga kalau mau beli furnitur, ya, atau juga perabotan. Nah, ini gambar yang bawah ini dia menggambarkan teknologi yang baru gitu di augmented reality. Kita bisa taruh atau simpan apa perabotan ya sebelum kita beli gitu. Oh, ini cocok atau enggak gitu ya. Kalau cocok kita baru beli gitu. Nah, oke. Nah, kita akan lihat nih ya gimana oke. Ya, materi nanti kita bisa share ya. Nah, gimana sih si augmented reality ini terjadi ya? Kita buka di sini ya. Nah, ini adalah implementasi augmented reality. Over the last year and a half, a lot of us who work in offices have gone remote. And while I miss seeing the people I work with, I think remote work is here to stay for a lot of people. So we're going to need better tools to work together. Let's take a look at what working in the metaverse will be like. Imagine if you could be at the office without the commute. You would still have that sense of presence, shared physical space, those chance interactions that make your day all accessible from anywhere. Now imagine that you have your perfect work setup and you can actually do more than you could in your regular work setup. And on top of all that, you can keep wearing your favorite sweatpants. Looking good. Let's get together real quick for a debrief. I'm free now. Let's jump in. Hi. Hey. So what do we think? I think it's ready. Great. I'll prep it for the presentation. All right. Good luck. Ya, barusan itu gambaran dari augmented reality di masa depan. Jadi orang tinggal pakai kacamata aja, terus bisa pergi kemanapun, ngelihat benda lain gitu di sana. Oke, teman-teman. Ya, sementara ini ada chat baru ya, silakan nanti boleh dilihat. Jadi kalau misalkan dari teman-teman ada yang pengen join ke webinar selanjutnya, itu bisa klik link yang ada di meeting chat. Ya, itu ada cerdik.com/webinar to metaverse. Nah, ini boleh diklik ya untuk join ke webinar selanjutnya. Nah, selanjutnya gimana sih cara masuk ke situ gitu ya? Gimana cara masuk ke dunia augmented reality ataupun juga virtual reality? Nah, itu ada tools-nya teman-teman yang bisa dipakai gitu ya. Untuk teman-teman bisa pelajarin juga. Nah, ini ada yang disebut dengan sorry, belum saya share rupanya. Ya,
Di sini ada teknologi ataupun juga aplikasi yang namanya Unity. Jadi Unity ini adalah aplikasi untuk bikin game sebenarnya. Nah, tapi kita bisa pakai juga untuk bikin AR dan VR. Lalu ada Spark AR ya. Spark AR ini dipakai untuk bikin filter Instagram. Jadi kalau teman-teman pengen bikin filter Instagram, bisa pakai Spark AR. Ada juga Vuforia. Nah, ini paling terkenal ya. SDK ya atau Software Development Kit itu bisa dipakai untuk membuat augmented reality. Nah, ini nanti dikawinkan atau dimasukkan ke Unity. Nah, selanjutnya ada 3D Vista. Nah, 3D Vista ini juga software untuk bikin virtual reality. Lalu ada Blender. Nah, Blender ini dipakai untuk bikin 3D kontennya. Nah, ini paling rame dipakai orang dan paling mudah lah ya. Banyak banget source untuk belajarnya. Nah, itu cara untuk belajarnya atau medianya. Nah, selanjutnya gimana cara bikinnya tuh? Pakai aplikasi-aplikasi tadi, teman-teman bisa ikutan workshop gratis kita selanjutnya ya. Jadi boleh isi form yang tadi, nanti join ke Cerdik Belajar untuk ikutin workshop gimana cara bikin AR filter untuk TikTok atau Instagram gitu ya, atau bikin AR untuk pembelajaran dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu aja. Coba saya balikan ke Delia ya. Thank you. Untuk acara selanjutnya itu acara sesi tanya jawab. Untuk Bapak atau Ibu yang ingin bertanya kepada Kak Diki, dipersilakan. Untuk Bapak dan Ibu, ada yang ingin dipertanyakan kepada Kak Diki mengenai materi tersebut yang sudah disampaikan? Iya, Bu. Tanya, Bu, dari saya Sapril, Bu. Iya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Moderator dan Bapak Diki. Kalau kita simak, Salam siang, Pak. Ya, kalau kita simak dari awal sampai tidak terasa ya, Pak, karena saking menariknya 1 jam tidak terasa. Jadi kebetulan kami kan sebagai seorang pendidik di SMP, Pak, informatika bidang studinya. Kami rasa ini metaverse ini sangat relevan sekali dengan keadaan sekarang kan, teknologi. Cuma yang apa namanya itu alat peralatannya itu barangkali mungkin sangat kesulitan untuk memperolehnya atau mungkin terlalu mahal mungkin barangkali. Tapi untuk masa akan datang mana tahu nanti kalau sudah berkembang tentu pemerintah ada perhatian untuk pendidikan khusus metaverse ini. Mungkin ada semacam bantuan untuk sekolah-sekolah. Sama dengan Chromebook sekarang kan ada dapat bantuan, kalau sekolah kami dapat bantuan. Barangkali nanti kalau sudah berkembang bisa juga. Kemudian yang kami tanyakan untuk pelajaran informatika itu kan belum ada materinya di mengenai metaverse ini, Pak. Maka tadi Bapak tanyakan belum tahu, memang betul-betul belum tahu gitu, masih baru gitu. Jadi pertanyaannya apakah ada kemungkinan besar nanti dimasukkan ke dalam materi atau kurikulumnya informatika ini tentang metaverse ini, atau sudah ada di mungkin di sekolah tingkatan SMA atau gimana itu, Pak? Terima kasih Pak Diki itu Baik. pertanyaannya. Ya, sama-sama Pak. Makasih Pak. Saya izin jawab ya Pak. Jadi, metaverse sendiri, memang sekarang perangkatnya beberapa yang masih mahal ya Pak ya. Tapi bisa juga dinikmatin pakai handphone aja, misalnya gitu, atau PC aja, komputer. Gitu. Nah, itu memang beda experience-nya aja. Ya, hanya itu bisa dinikmatin. Gitu. Seperti misalnya main Roblox, nggak harus pakai VR, tapi bisa juga di komputer kan ya. Nah, lalu masalah materi, itu kita ada bikin 2 tahun ini kita bikinin materi untuk Kominfo ya. Ada acaranya mereka Fresh Graduate Academy. Memang itu untuk apa graduate gitu ya. Setelah S1 dia bisa belajar di situ. Hanya itu pun bisa diimplementasiin di sekolah-sekolah. Gitu. Contoh kita implementasiin untuk SMK yang dapat program PK gitu. Nah kita pun bimbing mereka selama 6 bulan gitu untuk menghasilkan sesuatu dari metaverse, termasuk juga materinya.
gitu. Nah, kita aturin kurikulumnya, kemudian materinya kita berikan, gitu. Nah, itu bisa diimplementasikan di sekolah, gitu. Nah, selanjutnya pun sebenarnya itu bisa dipelajarin, Pak. Nah, mungkin kalau mau cicil dari sekarang boleh, Pak. Nanti kita bisa join ke webinar selanjutnya ya, ke workshop sih lebih tepatnya. Jadi bisa diimplementasiin dulu tuh dari sekarang pelan-pelan, apakah bikin filter Instagram, kemudian bikin aplikasi AR, VR gitu ya. Nah, nanti itu mungkin yang akan jadi Iya. modal kayak tadi Bapak sebut ada hibah gitu ya. Nah, itu tuh banyak Pak sekarang gitu ya. Nggak hanya di dalam negeri, ada juga di luar negeri. Itu mereka kasih hibah untuk orang-orang di Indonesia. Ini adalah lowongan-lowongan kerja dari company-company yang ada di Indonesia. Ya. Ini semuanya ada di Indonesia. Gitu. Dimulai dari tadi ya, Unity developer, kemudian juga karena Metaverse ini nggak cuma harus bisa Unity. Jadi semua bidang sebenarnya bisa masuk gitu. Termasuk juga orang yang uh, orang komunikasi gitu. Nah, dia bisa untuk uh, oke. uh, nah, jadi ada Shinta VR, ada Minar, Monster AR, Wear gitu ya, dan lain sebagainya. Mereka butuhin apa metaverse engineer ya. Baik itu daripada Unity developer itu sendiri yang tadi kita bahas di atas ya. Kemudian ada juga yang bikinin konten ya, baik itu 2 dimensi ataupun juga 3 dimensi. Ya. Lalu juga termasuk project manager, orang legalnya ya. Kemudian ada cloud engineer, network engineer, dan lain sebagainya. Itu tuh bisa masuk ke metaverse gitu. Di Indonesia ada nggak sih perusahaan metaverse yang besar banget gitu? Ada, namanya Weir Group. Kalau Bapak Ibu bisa search gitu. Nah, itu yang paling gede sekarang di Indonesia namanya Weir Group. Kita dalam satu asosiasi namanya Infra, Bapak Ibu. Nah, jadi Infra ini adalah Indonesia Virtual Reality and Augmented Reality Association. Gitu. Nah, kita apa namanya resmikan di Backcraft dulu ya tahun 2017 itu. Nah, kita bikin AR VR application di Indonesia. Dan sekarang pun kita lagi kerjasama bareng Korea. Gitu. Jadi mereka mengirimkan dana hibah ke kita ke Indonesia melalui Infra. Nah, kita bikin apa satu tempat gitu itu di Kementerian Perindustrian di Jakarta untuk research AR VR di sana barengan Korea. Nah, mereka cukup terbuka banget ya. Jadi si Korea itu cukup terbuka dengan apa kan kondisi mereka dan kebutuhan mereka. Ya, mereka menyampaikan juga begini kondisi kami, kalau kamu punya solusinya bisa masuk gitu ya. Nah, termasuk juga 2019 saya sertifikasi di Busan di sana untuk XR ya, Extended Reality yang meliputi Augmented Reality dan Virtual Reality tadi gitu. Nah, itu mereka buka apapun aksesnya gitu ya, baik itu percobaannya, teknologi yang mereka punya silakan dipakai gitu. Nah, sampai sekarang pun seperti itu gitu. Nah, kayak gitu mungkin ya ngejawab tentang masalah pekerjaan di bidang metaverse ada atau enggak? Ada ya, ada sekali banyak. Kita pun sebenarnya ada program ya. Jadi dengan adanya pembelajaran metaverse gitu, nah kita bentuk apa talent-talent baru yang nantinya kita share ke industri gitu. Nah, saat ini memang baru ada 2 orang yang sudah kita share ke industri ya sebagai Unity developer itu di company Sintabiar namanya di Jakarta. Nah, kita sudah menyalurkan 2 orang ini untuk menjadi engineer di sana, gitu ya. Nah, yang paling penting kan biasanya ditanya itu berapa sih gajinya AR/VR developer gitu ya. Nah, ini yang pasti menarik dan ya bikin penasaran apalagi orang yang mau terjun gitu. Nah, ini saya sebutin aja. Jadi di Indonesia sendiri gitu, ini ternyata karena ada ya gitu dan masih sedikit orang yang tahu, ini cukup unik, bisa dikatakan unik talent gitu ya. Jadi orang yang pengen belajar AR itu masih sedikit, VR itu masih sedikit. Maka gitu nilainya pun masih cukup besar gitu. Karena mereka rebutan tuh untuk cari engineer gitu. Nah, untuk juniornya aja itu bisa start dari 8 sampai 15 juta rupiah gitu ya. Nah, seniornya bisa lebih daripada itu.
Nah, mungkin ini bisa jadi pertimbangan. So, Bapak Ibu atau teman-teman ada yang di SMK gitu ya, mau masuk ke industri ini. Nah, seperti itu keadaannya. Gitu. Nah, nanti ini bisa dipelajari lebih lanjut. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Tadi sepertinya ada Bapak dari SMK Babun aja. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Saya dari SMK Babun Najamnes ya. Jujur di SMK kami untuk materi ini belum ada ya. Karena memang mungkin dari kementerian juga kayaknya belum ada ya. Dari SMK. Pertama yang saya ingin tanyakan ke tim itu apakah menyediakan untuk bisa jadi guru tamu di SMK kami misalnya, atau juga menyediakan space PKL untuk siswa-siswi kami untuk bisa belajar apa namanya ya ini itu saja mungkin. Baik, Pak. Baik. Ya, pertama untuk tadi kebutuhan guru tamu gitu, itu sangat bisa, Pak. Ya. Ataupun juga mungkin ada yang di Tangerang Selatan pengen belajar langsung, itu bisa datang ke kantornya Cerdik. Ya. Itu bisa search di Google, ada Cerdik Nongkrong namanya. Nah, itu bisa bimbel bareng kita di sini. Itu ada. Ya, ataupun juga bisa langsung daftar aja sementara di webinar to Metaverse, nanti selanjutnya kita bisa belajar bareng gitu. Nah, itu kebutuhannya begitu, Pak. Jadi, apakah bisa datang gitu ya? Atau mau belajar bareng untuk nantinya disalurkan magang bisa sekali gitu. Nah, sekarang pun memang banyak orang pun nyari ya, studio-studio banyak nyari yang bisa magang gitu, nggak hanya dari kampus, dari SMK pun diterima sekarang ini. Karena kebutuhannya udah makin banyak. Begitu, Pak. Oke, silakan mungkin Pak Agus Permana dari Sukabumi, silakan Pak. Oh, oke. Sepertinya terkendala ya, Pak Agus. Nah tadi mungkin ada lagi yang, oh ya, selanjutnya ya, apakah terpusat di Jakarta gitu ya? Dan apakah Unreal Engine user bisa jadi kandidat juga? Oh, oke. Nah, nggak terpusat di Jakarta ya, teman-teman semuanya. AR, VR, studio itu banyak di tempat lain pun ada ya. Kemarin terakhir kita di Sumatera, di Kalimantan, itu ada yang join ke Infra di Bali juga. Nah, Bali ada beberapa studio yang fokus di situ. Bandung, ya, Surabaya, gitu. Banyak sebenarnya gitu apa namanya yang join ke Infra, gitu. Studio-studio yang join ke Infra dan itu nggak hanya terpusat di Jakarta. Gitu. Termasuk barusan apakah Unreal Engine user bisa jadi kandidat juga bisa, ya. Karena ada juga kebutuhannya untuk yang betul-betul realistic render itu menggunakan Unreal Engine di beberapa company. Begitu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu, teman-teman. Izin Pak, saya Pak. Oh iya, silakan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya Agus dari SMK Sukabumi, SMK Pasim Plus. Kebetulan sekolah kami Silakan. juga ini Pak, apa namanya, mendapatkan bantuan eh, SMK Pusat Keunggulan ya. Nah, salah satunya juga di apa namanya peralatannya adalah peralatan untuk VR Pak. Tapi kita tuh udah hampir tahun ketiga sekarang, mau tahun ketiga, itu alat tuh belum bisa kita apa ya implementasikan gitu Pak di pembelajaran. Pertama kalau kita analisis itu pertama Bapak Ibu guru belum sepenuhnya atau belum bisa membuat apa ya sifatnya eh kalau kita kan untuk untuk ini ya Pak untuk apa misalkan praktek di otomotif misalkan gitu untuk visual anak seperti tadi yang wisuda itu kan dibuat dulu mungkin ya aset dan lain sebagainya. Nah, mungkin kesulitan juga di guru animasi atau guru 3D begitu yang kemudian ya sampai sekarang di apa VR belum bisa diimplementasikan yaitu salah satunya kita belum bisa membuat eh,
apa ya ruang pembelajarannya begitu, visual yang kemudian kan harus install di VR-nya sendiri gitu, sehingga yang kita gunakan hanya untuk ini aja paling Pak, apa games yang terinstall bawaan dari apa VR-nya tersebut gitu, atau dari alat tersebut. Jadi sehingga untuk ke pembelajaran misalkan saya kebetulan di informatika Pak, jadi kemudian mau misalkan praktek melalui VR, anak-anak belum bisa, hanya ya untuk refresh aja games gitu, anak-anak masuk ke dunia yang tadi Bapak sampaikan gitu. Nah, kendalanya seperti itu sih Pak, dan memang dari pemerintah sendiri eh kalau di SMK tuh ada upgrade skilling ya. Nah, mungkin jarang banget tuh yang kemudian workshop atau webinar yang kemudian melatih guru-gurunya untuk membuat media pembelajarannya eh, untuk di dunia VR itu sendiri, Pak. Sehingga hampir ya di sekolah kami 3 tahun ini masih belum bisa terimplementasi dengan baik begitu. Kaitannya juga kebetulan juga di SMK kami di informatika ada elemen yang kemudian pembahasannya juga VR, Kak. Tapi kadang ya saya kasih hanya seperti tadi Bapak yang apa putarkan ya video-video merangsang anak bahwa VR seperti ini gitu. Hanya baru itu sih Pak. Jadi mungkin kalau misalnya tadi ada aplikasi yang memungkinkan guru-guru untuk mudah ya Pak, maksudnya mudah itu cepat untuk kemudian bisa membuat aset, bisa membuat eh untuk pembelajaran ya mungkin bisa berinfo Pak gitu. Karena kalau untuk Blender mungkin butuh spesialis gitu loh Pak, orang-orang spesialis, orang-orang animasi atau 3D yang kemudian concern di situ. Sedangkan Bapak Ibu guru di kami tidak semua yang di informatika terutama tidak semua juga concern di apa di 3D seperti itu. Terima kasih Pak. Baik Pak, sama-sama. Wah menarik ya. Udah 3 tahun ya Pak. Ya, memang banyak kasus seperti ini ya Pak ya. Makanya mungkin itu juga tercipta kenapa kita pengen sharing tentang metaverse, AR, VR gitu. Karena ya itu dia, pemerintah memberikan kewajiban untuk masuk ke situ gitu ya, dengan cara kasih dana, beli VR headsetnya, beli PC-nya. Tapi tidak termasuk juga dengan materinya. Nah, seharusnya ada ya. Nah, ada juga kasus yang lain Pak, ini di Bangka Belitung mereka sampai punya 80 kacamata VR gitu, dan itu tidak terpakai gitu. Nah ini sayang banget gitu. Maka, nah ini bisa Pak, nanti kita share ya. Eh, Mungkin di bootcamp selanjutnya boleh daftar dulu Pak. Nah, nanti kita coba bikin apa AR, VR ya dengan cara yang gampang gitu, supaya bisa lebih cepat juga ada outputnya gitu ya, ada hasilnya. Nah, sekarang pun sebetulnya nggak harus pakai apa, ya kemampuan yang begitu khusus gitu untuk bikin aset. Ya. Ada AI, nanti kita sebutin di sana beberapa alternatifnya ya. Dengan cukup ketik aja, bikinin kursi, dia akan bikin kursi, kursinya warna hijau dong, bikin hijau gitu. Nah, itu bisa pakai AI, gitu ya. Nah, gitu Pak, paling kalau dari kami sementara. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Pak Agus, maaf dari mana Pak Agus? SMK? Pasim ya? SMK Pasim ya Sukabumi Pak. Ya. Baik, baik Pak. Makasih ya Pak. Oke, ada yang bertanya juga dari Unpam, Tangsel. Apakah teknologi metaverse ini ada potensi timbulnya tindakan kriminal? Jika ada, seburuk apakah potensi tersebut bagi kehidupan sosial masyarakat? Sudahkah ada undang-undang atau regulasi yang mengatur tentang hal ini di Indonesia? Baik, regulasi tentu belum ada, Pak. Paling juga di teknologinya itu sendiri, ya. Eh, Ya, teknologi di belakangnya, saya apa namanya tentang security-nya dan lain sebagainya. Tapi untuk penggunaan teknologi ini sendiri belum. Gitu. Tapi apakah ada tindakan kriminal? Nah, ini dia ceritanya ada, gitu. Dan mungkin ini lebih ke psikologi ya, ketika kita masuk ke dalam dunia metaverse, gitu. Nah, jadi ada kasus di luar, gitu. Ada pengguna metaverse perempuan, kemudian dia secara psikologi merasa mohon maaf ya dalam tanda kutip dilecehkan di dalam dunia metaverse oleh beberapa orang gitu. Nah, ini memang psikologi ketika orang udah masuk ke situ, serasa hidup di situ, kan dapat lah gitu, rasa itu gitu. Nah, seperti itu yang sudah ada. Maka itu memang yang bertugas, nah ini dia. Jadi kalau di metaverse itu sebenarnya karena Decentraland itu tidak ada regulator gitu. Jadi regulator itu semua orang itu adalah regulator. Ketika ada yang seperti itu, nah itu dijudge bareng-bareng atau mungkin dikeluarkan bareng-bareng dari komunitasnya.
seperti itu sementara. Dan yang sudah terjadi pun kayak misal main Fortnite, main Roblox gitu, ketika ada yang nggak sesuai, itu pasti dia dijauhi sendiri. Jadi nggak ada ajak main, nggak ada ajak bicara, di blok gitu. Nah seperti itulah cara kerjanya. Gitu. Nah mungkin itu. Ya silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Oke, baiklah, kalau gitu Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya. Ya, nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang boleh ditanyakan di belakang layar atau juga join ke bootcampnya supaya lebih jelas ya gimana cara bikinnya. Ntar kita akan ngobrolin dulu tentang Instagram filter supaya lebih gampang dilihat ya, dilihat sendiri, kemudian bisa langsung di-share ke teman-temannya. Nah itu di bootcamp selanjutnya mungkin kita akan bahas itu. Silakan bisa daftar di link yang ada di meeting chat. Uh, Mungkin dari saya seperti itu dulu untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya kembalikan ke Delia, silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Diki untuk pemaparan materinya dan untuk inovasi serta motivasi kita dalam mengembangkan teknologi. Sangat bermanfaat sekali untuk kita pelajari. Maaf sebelumnya tadi untuk pertanyaan dari SMK Babu Najah, itu atas nama siapa ya Pak? Eman. Pak Ema, oh, baik Pak. Bagi teman-teman, kami mengadakan bootcamp. Bootcamp ini materi yang saat ini disampaikan akan kita pelajari atau kita laksanakan secara langsung di bootcamp nanti. Dan untuk link pendaftarannya melalui landing page yang sudah kami sediakan. Untuk Bapak Ibu, apakah sudah mendaftar di landing page-nya? Belum. Ya, silakan didaftar dulu Pak. Dan untuk pengguna cerdik ini gratis. Kami tunggu selama 3 menit ya Pak untuk mendaftar. Silakan yang belum mendaftar Bapak Ibu. Bu Delia mau bertanya sedikit. Iya, boleh Pak. Untuk daftar hadir yang sesi pertama tadi belum ada, Bu. Gimana tuh, Bu? Untuk Untuk yang apa daftar Pak? hadir. Daftar hadir, daftar hadir. Oh, untuk yang sesi Daftar. pertama tadi belum ada daftar hadir ya. Oh iya. Biasanya kan ada daftar hadir dibagikan, Bu. Daftar hadir maksudnya. Iya, baik. Sudah ada Pak, itu kami sudah yang tadi yang pertama aja Pak ya, yang sudah pada absen itu sudah Pak. Belum ada tadi dibagikan, Bu. Rasanya belum ada dibagi tadi. Belum ada, Bu, dibagikan. Baik Pak, nanti akan kami bagikan di akhir ya Pak, di akhir acara. Oke, siap. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak. Baik, untuk pendaftaran kami tutup ya Pak, Bapak Ibu. 1 sampai dengan 3 hari setelah bootcamp akan diinformasikan waktu bootcamp melalui nomor WhatsApp dan grup sekolah ya Pak, yang akan kita informasikan. Oke. Untuk yang tadi hadir sudah kami catat semua ya Pak. Di awal acara tadi sudah kami catat semua.
Baik, terima kasih kepada narasumber, tim cerdik, dan seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dari awal sampai dengan akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dari saya selaku moderator. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kita dapat bertemu kembali di webinar selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Pamit. Terima kasih semua.